Indonesia adalah negara yang memiliki kebudayaan ras, suku bangsa, dan agama yang tersebar di berbagai daerah. Setiap daerah mempunyai ciri khas kebudayaannya masing-masing. Contohnya adalah Kampung Sindang Barang yang terletak di Desa Pasir Ceri, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Merupakan kampung wisata yang mempunyai banyak ciri khas suku Sunda di dalamnya. Kampung yang mempunyai pemandangan indah dan udara sejuk. Bukan hanya pesona alamnya saja yang menarik, di dalam kampung budaya Sindang Barang masih banyak yang harus ditelusuri. Saya di sini selaku Kokolot ya, biasa menangani masalah sejarah lokal, kearifan-kearifan lokal yang ada di sini. Jadi gini, Sindang Barang sudah berada dari zaman Raja Sunda ya, dari abad 11-12 itu. Kami berhubung dari keturunan dari situ, jadi punya rasa kewajiban untuk mempertahankan dan menggali kembali gitu. Upacara adat itu istilahnya lebih bersyukur ya, mensyukuri hasil bumi. Intinya itu, makanya diubah. Kan kalau dulu tok padi aja, kalau Sunda kan tidak diwajibkan nanam yang berbentuk pohon yang keras, tidak ada. Kalau di Sunda sampai sekarang pun kalau di adat ya, kalau ini kan udah budaya ya, gitu. Kalau di adat itu yang dilarang menanam itu yang pohon yang keras di Kanekes, di Baduy. Di Baduy tidak boleh jagong, singkong, yang namanya pohon keras tidak boleh. Kecuali kalau jadi sendiri, mangga. Ada pohon duren, pokoknya pohon buah-buahan tidak diwajibkan ditanam, hanya tok padi. Itu makanya orang Sunda padi itu, beras itu untuk dikonsumsi, bukan untuk dijual. Makanya upacara adat itu lebih tok padi. Maka berubahnya istilahnya ada menyambut satu suro itu setelah Muslim. Pendapat di Muslim bukan apa budaya yang harus disyukuri, bukan tok padi saja, itu kan yang jadi masalah. Semua hasil bumi itu ciptaan yang Maha Kuasa, harus kita syukuri. Nah, di situ ada perubahan budaya. Makanya di Jogja ada, lihat kalau ada upacara adat yang gunungan itu padinya ada, buah-buahan, sayur-sayuran, bangsa kue-kue tradisional. Jadi semua yang unsur yang hidup di bumi ini harus kita syukuri. Makanya menyambut satu suro, lebih ke satu suro, sama dengan sedekah bumi gitu ya. Tapi kalau isi upacara adat benar-benar adat di kerajaan di Banten sekarang bukan Serentown Guru Bumi namanya, tapi sedekah majikeun pare. Nah, majikeun pare itu adalah upacara adat nyimban padi ke lumbung padi. Itu yang wajib mengiringi, itu yang masih benar-benar musik seni benar-benar budaya yang kental, yaitu yang tadi ada tutunggulan, tang tintrung itu, angklung gubrak kan yang besar itu, sama di bawahnya pakai rengkong yang digoyang. Cuman itu kalau ada tari jaipong, pencaksilat, reog, calung, yang itu kan modern. Jadi itu nanti setelah upacara adat baru itu untuk atraksi gitu ya, yang ya itu. Karena itu kalau dibilang unik, dan memang unik itu, karena angklung gubrak nggak ada di mana-mana, di Sanggar juga, di Sanggar-Sanggar nggak ada yang gitu, itu adanya di adat gitu. Pantrangan kalau ada dua ya, jadi kalau orang yang baju hitam, kalau ke Jakarta dia boleh naik kendaraan, dimanapun dia boleh. Tapi kalau ada tugas, istilah kalau di Sunda kan ada istilah wangsit ya. Kalau yang putih keluar itu dia pasti mengemban amanat. Tolong sampaikan misalnya ini ke presiden, istilahnya gitu. Dia walaupun dari
Kanekes sampai ke Istana Bogor misalnya, dia nggak boleh naik mobil, nggak boleh. Kalau naik mobil aja istilahnya di mana aja, mau naik mobilnya mau di Bogor, mau di mana di Jakarta, itu pulangnya sidang, ketahuan itu. Nanti itu setelah sidang dibuang, jadi orang luar. Permainan di sini sebetulnya mainan banyak ya. Kalau upacara adat semua permainannya dilombain, tapi yang paling penting di sini ada egrang, ada bakyak, itu yang paling di depan. Karena mengandung makna yang gitu ya. Jadi bakyak itu kita kalau main bakyak harus fokus dan kompak. Kalau enggak akan jatuh, nggak nyampe tujuan gitu istilah gitu. Makanya belajar fokus itu dan kompak, percaya diri. Nah, satu itu. Kedua, egrang. Egrang itu kan dari awal egrangnya ada egrang batok yang pendek ya. Karena orang belajar sebelum ke atas yang pendek dulu, di bawah dulu ya. Nah, tujuannya main egrang itu kelak kita kalau istimewa suatu mimpin kampung atau mimpin ya soal pimpinan aja gitu ya. Kalau pimpinan itu makanya main egrang harus lihatlah ke bawah dan lihat ke depan. Maksud tujuannya jangan menengok ke atas begini ada lubang bisa nyebur kan gitu kan. Itu tujuannya perhatikan masyarakat di bawah dan bagaimana masa depannya. Itu tujuannya. Jadi bukan hanya sekedar main lari ketawa, wah seru ya, iya memang seru gitu ya. Maka seru itu bisa menghilangkan nantinya lelah apa gitu. Jadi ada unsur hiburannya, tapi di balik hiburannya itu ada yang lebih dalam lagi gitu istilahnya ya gitu. Selamat siang Bapak. Ya, siang. Ditanam sih. Kalau sayuran-sayuran itu antara 25 hari sampai 30 hari. Kalau yang lainnya lebih panjang lagi waktunya. Seperti tanam mentimun, buah mentimun, kacang panjang itu lain lagi. Saya tanam biasanya dari sayuran kangkung, sayur bayam, juga mentimun. Yang lainnya sejenis talas Bogor gitu. Untuk jangka panjangnya talas Bogor. Dan singkong, paling singkong kayu ya, ubi. Yang lainnya jagung. Ya macam-macam lah pokoknya gitu. Karena di sini kalau untuk tanam padi kita kesulitan air ya, karena di sini sudah tidak ada air. Yang jelas kebanyakan para petani yaitu kesulitannya air, jadi kebanyakan berkebun dari sayur-sayuran kayak gituan. Kalau musim tidak ada ya, di musim apa saja, soalnya di sini tanahnya masih bagus. Untuk semua jenis tanaman cocok lah, untuk tanaman sayur mayur, juga yang lainnya juga bagus, cocok. Seperti yang sudah diceritakan tadi, di kampung Sindang Barang ini ada upacara Siren Tahun. Upacara ini adalah upacara adat yang dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa atas hasil pertanian di tahun ini. Selain itu, ini juga menjadi pengharapan untuk hasil panen yang lebih baik di tahun berikutnya. Tetapi di kampung Sindang Barang memang banyak yang menggantungkan hidupnya lewat pertanian. Hingga di sana kerap dijadikan sebagai lokasi terselenggaranya upacara Siren Tahun.